Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Aji. Saya dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi saya dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dari perkembangan iptek. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia, bahkan di dunia sendiri, perkembangan ipteknya itu sangat berkembang, bahkan bilang sangat maju. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan teknologi atau iptek itu digunakan untuk membantu suatu pekerjaan manusia. Dan iptek sendiri itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena iptek sendiri bisa mengubah pola pikir kita yang tadinya kita tidak membutuhkan teknologi dalam suatu pekerjaan, sekarang kita harus membutuhkan teknologi untuk melakukan suatu pekerjaan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa teknologi saat ini itu sangat berguna sekali, sangat membantu sekali dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tapi perlu kita ketahui juga, iptek sendiri bagi kehidupan kita sehari-hari juga ada pengaruh positifnya dan juga negatifnya. Untuk pengaruh positifnya sendiri yaitu bisa membantu pekerjaan kita, seperti membantu kita dalam mengerjakan tugas, terus kemudian bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih dan juga lain-lainnya. Kemudian yaitu bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang berada di luar kota. Kemudian bisa melakukan berdagang secara online, terutama di keadaan seperti ini yaitu pandemi COVID-19, di mana kita juga harus beraktivitas di dalam rumah saja. Yaitu cara alternatif seperti itu, berdagang secara online. Hal itu juga bisa menambah bisa sebagai mata pencaharian kita sehari-hari. Kemudian teknologi sendiri juga bisa sebagai tempat rekreasi kita atau sebagai tempat hiburan. Salah satunya yaitu bisa bermain game. Contoh dari teknologinya sendiri yaitu bisa PlayStation. Kemudian handphone sendiri juga bisa sebagai bermain game. Tapi dari sisi negatifnya sendiri, teknologi itu sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu dapat mengubah pola pikir kita yang tadinya kita tidak membutuhkan teknologi, sekarang kita membutuhkan teknologi. Dan hal itu juga dapat menimbulkan sikap malas kita di dalam diri kita itu semakin meningkat. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya teknologi sendiri itu tidak dibatasi. Hal-hal apapun yang berasal dari luar negeri atau berasal dari luar Indonesia sendiri bisa masuk ke Indonesia secara mudah melalui teknologi, melalui media sosial. Contohnya apa? Budaya di Indonesia itu sekarang mulai terkikis, mulai tergantikan dengan adanya budaya-budaya orang luar. Contohnya budaya Korea. Zaman-zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang lebih menyukai budaya-budaya orang luar ketimbang budaya negaranya sendiri. Hal ini dapat dikhawatirkan di suatu saat nanti budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya lokal itu dikhawatirkannya punah, artinya tidak ada yang dapat melestarikannya lagi, seperti itu. Dan kemudian juga dengan adanya teknologi, para pengusaha-pengusaha di Indonesia bahkan di luar negeri itu pasti akan beralih dengan tadinya menggunakan tenaga manusia akan beralih menggunakan tenaga mesin. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa tenaga mesin itu lebih efisien, lebih hemat dan lebih cepat pengerjaannya ketimbang dengan menggunakan tenaga manusia. Dan hal itu juga dapat menimbulkan terjadinya PHK di mana-mana dan juga jumlah tingkat pengangguran di Indonesia atau di dunia pun juga akan semakin meningkat. Dan kemiskinan pun akan merajalela di mana-mana. Dan hal itu juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial di Indonesia, bahkan di Indonesia sekalipun juga akan terus meningkat. Seperti itu. Selanjutnya, lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi pengaruh-pengaruh tersebut, pengaruh-pengaruh dan perkembangan iptek tersebut? Yaitu yang pertama, berpikirlah secara kreatif, inovatif dan juga bisa membuka atau bisa membaca situasi yang ada. Karena apa? Karena teknologi sekarang sendiri juga itu sangat berpengaruh dalam perkembangan di dunia ekonomi ataupun di bidang lainnya. Lalu bagaimana sikap saya sendiri dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dari perkembangan iptek tersebut? Yaitu yang pertama yaitu bersikap inovatif, kreatif dan juga bisa membaca situasi yang ada. Karena apa? Karena teknologi sekarang itu sudah bisa dibilang kecerdasannya melebihi manusia. Karena hal itu juga
kita harus bisa lebih berkreatif, lebih inovatif dalam melakukan suatu pekerjaannya tanpa menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu sering-seringlah membaca buku, bisa membaca buku tentang materi ilmu pengetahuan ataupun lainnya yang bersifat positif, artinya tidak ada unsur apapun. Kan hal itu juga dapat membuat kita semakin cerdas dalam berwawasan dan tidak kalah oleh teknologi. Kemudian yaitu terapkan, jika kalian memiliki ilmu pengetahuan tentang teknologi atau memiliki ilmu pengetahuan apapun tentang teknologi, terapkan, tetapi disertai dengan norma-norma atau nilai-nilai agama yang ada. Karena apa? Karena hal itu juga jika kita terapkan dengan nilai-nilai agama ataupun dengan nilai-nilai norma, itu bisa membuat kita lebih dekat dengan sang maha pencipta kita, agar kita lebih sopan, agar kita lebih dalam arti kemanusiawian seperti itu. Kemudian jadilah seperti orang-orang yang lebih cerdas. Kita tidak boleh menyerah dengan adanya teknologi. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Selanjutnya yaitu kita harus berpikir positif, berpikir bahwa kita harus bisa. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus pantang menyerah. Kita harus berpikir nanti bagaimana keadaannya nanti. Kita harus berpikir nanti bagaimana kehidupan kita nanti, dan kita harus juga berpikir panjang dalam arti lebih bisa membaca situasi yang akan datang seperti itu. Agar apa? Agar kita bisa mengendalikan kemajuan teknologi atau perkembangan teknologi yang ada. Kita harus bisa membatasi hal tersebut. Karena apa? Karena ke semua hal itu, jika teknologi yang ada saat ini atau yang akan datangnya nanti, jika kita tidak membatasinya, hal itu dapat menyebabkan manusia akan tergantikan oleh adanya teknologi. Dan dikhawatirkannya suatu saat nanti manusia akan punah karena apa? Karena adanya teknologi begitu. Kemudian jangan bersikap berpoya-poya, artinya harus bersikap hemat, tidak boros. Kemudian bersikaplah dan bersosialisasilah dengan orang-orang di sekitar, karena biasanya orang-orang yang sering menggunakan teknologi itu adalah orang-orang yang tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, artinya bersikap individualisme. Maka dari itu agar kita terhindar dari sikap itu tersebut, maka bersosialisasilah atau mengobrollah dengan teman-teman yang ada. Dan yang terpenting menurut saya, sikap selektif itu dalam menghadapi pengaruh dari adanya teknologi atau ilmu pengetahuan teknologi itu bukan kecerdasannya saja, tapi kejujurannya pun juga harus diperhatikan. Karena di Indonesia sendiri itu sudah banyak orang-orang yang pandai, sudah banyak orang-orang yang pintar dalam bidang-bidangnya, tapi masih kekurangan orang-orang jujur. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.